semuanya jadi salah. Kan gak bisa begitu. Kan ada tuh, ya kan? Yang rayain maulid, pawai, kemudian pawainya itu laki perempuan, desek-desekan, rebutan barang apa, gitu kan ya? Nah yang kayak begitu-begituan gak sesuai dengan syariat, iya. Tapi bukan berarti dengan adanya orang yang melakukan hal yang semacam itu, yang akhirnya kemudian semua orang merayakan maulid jadi salah semuanya gitu. Enggak gitu ceritanya, apalagi kalau teman-teman ikut hadir di majelis maulid nih, kayak yang dari awal-awal kita kerjain tadi tuh, ada yang salah nggak kira-kira? Enggak ada yang salah. Apa sih isinya maulid? Baca sejarahnya Nabi. Teman-teman sekalian, kalau dikatakan baca sejarahnya seseorang, jangankan Nabi Muhammad, orang paling kafir di atas muka bumi ini, kamu boleh kok baca sejarahnya. Kamu mau baca sejarahnya Fir'aun, boleh apa nggak boleh? Boleh. Lah kalau baca sejarahnya Fir'aun aja boleh untuk sebagai pembelajaran, bagaimana pula dengan membaca sejarahnya manusia terbaik di atas muka bumi ini. Biar kamu tahu cara berpikirnya para ulama. Kalau ada orang bilang baca maulid tuh bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu bawa ke neraka, semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Tunggu dulu, yang kamu maksudkan sesat itu apa? Baca sejarahnya Nabi. Kok bisa baca sejarahnya manusia paling indah kamu katakan sebagai sebuah kesesatan? Jika bahkan kamu mau baca nih sejarahnya Presiden Amerika yang ketiga, saya nggak tahu tuh siapa. Tapi kalau misalnya kamu baca sejarahnya gitu, boleh apa nggak boleh? Apalagi dengan hadisnya Nabi Muhammad, inda dzikris salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut namanya orang soleh, turun hujan rahmat. Disebut namanya orang soleh, turun hujan rahmat. Bagaimana jika yang kamu sebutkan adalah manusia paling soleh? Gimana rahmat gak turun banyak? Makanya teman-teman saudaraku sekalian, paling adem, paling tenang, paling enak di majelis-majelis maulid Nabi. Dari tenangnya, dari ademnya, sampai ada yang pada ngantuk. Ustaz tahu aja katanya. Ngantuk. Kenapa begitu? Tenang banget. Amanatan nu'asan itu ya. Lagi dikasih kedamaian, ketenangan gitu. Berarti gak apa-apa Ustazah kalau ngantuk. Ya sayang takut. Kamu kalau lagi ngantuk nih terus ada dibagiin kan kopi atau apa kelewat loh. Betul gak? Lagi bagiin kue gitu kan terus kamu lagi kelewat. Wah udah sampai mana tuh kuenya gitu gak kebagian. Begitu juga dengan rahmat Allah SWT. Waktu turun kamunya lagi tidur. Oh udah tuh gak dapet tuh. Yang turun pada saat yang semacam itu. Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh majelis maulid isinya baca sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada ceritanya gak bagus, sejarahnya Nabi obat segala macam obat. Ceritanya Nabi obat segala macam obat. Namanya Nabi obat segala macam obat. Kan ada tuh. Innal habibal Mustafa Durafatin wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Innal Habibil Mustafa, sungguhnya Nabi Muhammad Al-Habib Al-Mustafa yang terpilih, kekasih yang terpilih ini. Dura'fah, pemilik hati yang gak tegaan. Waduwafa, dan pemilik kesetiaan. Wadhikruhu, menyebut nama Nabi
menceritakan tentang Nabi, telingamu mendengar tentang Nabi, hatimu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi syifa. Di dalam hal tersebut terdapat semua kesembuhan. Nih, anak-anak zaman sekarang ribut healing mulu. Kamu saya kasih tahu healing yang sebenarnya. Healing yang sebenarnya ada pada saat hatimu mengingat Nabi. Healing yang sebenarnya ada pada saat memorimu membayang-bayangkan Nabi. Healing yang sebenarnya ada pada saat telingamu mendengar tentang Nabi. Healingmu yang sesungguhnya ada pada saat lisanmu sibuk menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Tuh kesembuhan kamu. Di situ obat kamu. Obatnya sumpek itu juga. Obatnya gelisah itu juga, obatnya takut itu juga, obatnya kecemburuan itu juga, obatnya segala macam rasa yang gak enak yang kamu rasakan di dalam hati itu. Obatnya segala macam rasa yang gak enak yang kamu rasakan di dalam hati itu. Anxiety lah, apalah, galau lah, segala macam. Dia tuh obatnya. Dzikruhu fihi syifa. Ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya di saat kamu sebut, namanya di saat kamu dengarkan, dan juga ada pada namanya di saat hatimu mengumandangkan namanya dengan sepenuh cinta. Di sana terdapat segala obatmu. Di dalam majelis maulid, ingat tentang Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad. Apalagi isinya? Solawatan. Dari awal maulid dibacakan tentang solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ntar di tengah-tengah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Solawat terus aja isinya, solawat. Dari satu solawat ke solawat yang lain, satu solawat yang lain. Isinya maulid. Ibu-ibu sekalian, solawat ini pekerjaan yang gak mungkin ada bid'ahnya. Kenapa gitu? Bukan hanya ngikut Nabi, Bu. Kan perkara bid'ah itu perkara yang gak dilakukan sama Nabi. Gak dilakukan sama para sahabat. Ibu-ibu, menurutmu sahabat pada solawatan gak sama Nabi Muhammad? Solawatan. Menurutmu Nabi Muhammad solawatan gak sama diri beliau sendiri? Solawatan. Adakah Nabi Muhammad memerintahkan kita buat solawatan? Iya, tentu saja. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersolawat padaku sekali, Allah akan kasih rahmat padanya 10. Siapa yang baca solawat padaku 10, Allah akan kasih rahmat padanya 100. Siapa yang baca solawat padaku 100, Allah akan kasih rahmat padanya 1000. Siapa yang baca solawat 1000 kali tiap harinya, akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di hari akhirat nanti. Dalam satu riwayat akan Allah ampuni dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad dalam hadis yang lain mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca solawatnya padaku. Satu riwayat. Dek, dengerin dong saya. Emang Ustazah kelihatan ya orang kalau lagi gak dengerin? Kelihatan banget. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti yang paling banyak baca solawatnya padaku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Katanya Habib Umar bin Hafid, gak ada pertentangan dalam dua hadis ini. Justru menunjukkan bahwa orang yang banyak baca solawatnya kepada Nabi Muhammad akan Allah perbaiki akhlaknya. Jadi teman-teman sekalian, saya tiap kali ngerasa perasaan saya nggak bener nih, sering kali ketika saya merasa perasaan saya nggak bener nih, perasaan saya nggak bagus nih,
perasaan saya nggak enak nih. Aduh kesel banget nih saya, merasa hati saya sendiri yang berantakan. Bu, hal paling mudah buat saya lakukan adalah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Cobain deh, dek, ini yang pada suka galau cobain. Tidak semua galaumu obatnya shopping. Tidak semua galaumu obatnya scroll Shopee. Enggak semua galaumu begitu. Atau ngecek Traveloka. Harga tiket. Begitu kan? Enggak gitu. Cobain obat galau yang dianjurkan sama para ulama. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil ujud. Enggak ada satu sifat baik di atas muka bumi ini kecuali bersumber dengan Nabi Muhammad. Sumbernya, nyambungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh kamu dari Nabi Muhammad, semakin buruk pula lah akhlakmu. Semakin dekat kamu sama Nabi Muhammad, maka akan semakin bagus pula lah akhlakmu. Insya Allah, mudah-mudahan nih. Sampai katanya Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, enggak ada permasalahan dunia sampai akhirat enggak selesai dengan sholawat. Enggak ada. Enggak ada permasalahan enggak kelar pakai sholawat. Permasalahan hidupmu, permasalahan akhiratmu, permasalahan hatimu, rezekimu, segala macam. Cobain sholawat, obat segala macam obat, senjata paling ampuh, obat paling mujarab. Teman-teman sekalian. Nah itu ada di majelis maulid kita ini. Isinya zikrun Nabi, sholawatan, mau ucap salam. Ya kan? Nah ucap salam nih, sebentar lagi nih saya akan baca satu fasal, abisnya nanti qasidah gitu kan. Kita ucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kalau hati kita hadir, pikiran kita nyambung, mudah-mudahan salam kita dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janjinya di hadis yang tadi telah saya sampaikan. Saat umatku mengucap salam padaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan ucap salam kepada Nabi Muhammad di dunia, Allah izinkan kita untuk bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad di hari akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Isinya maulid selain daripada itu teman-teman saya sekalian adalah memuji Nabi Muhammad. Ini saya kasih tahu. Hati kita itu pekerjaannya mencintai dan membenci. Para ulama mengatakan kalau kamu nggak pakai hatimu buat mencintai yang benar, yang seharusnya dicintai, Allah akan beri musibah pada hatimu dengan mencintai yang tidak semestinya dicintai. Nggak ada yang lebih pantas buat kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau bisa puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari hatimu pujian tersebut. Saat kamu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hatimu dengan mencintai yang benar sehingga siapa yang mencintai dia pun akan dicintai. Sebab kepada Nabi Muhammad tak ada cinta yang ditolak.